tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita. Jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Bersyukur dan hatiku bersukacita. Jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita. Jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Syukur bisa bertemu kembali di bulan Mei ini. Di bulan Mei ini kita mempunyai satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk menyembah. Tema pada bulan ini didasari dengan ayat dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Salah satu panggilan kita adalah sebagai seorang yang menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Selama bulan ini kita akan belajar mengenai penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan panggilan kita yang ilahi salah satunya adalah dipanggil untuk menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah Engkau urapi, jagai setiap lidah, bibir, mulut, hati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati setiap orang yang sudah siap untuk mendengarnya, beri tanah hati seperti tanah yang subur, sehingga saat benih firman-Mu jatuh akan bertumbuh berkali-kali lipat dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai satu tema, yaitu penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati adalah penyembah yang tidak berpura-pura. Dalam sebuah ilustrasi yang saya ingin bawakan adalah melalui ada sebuah dokumen. Dokumen ini berisikan satu hal yang cukup lengkap, tetapi keaslian dokumen ini pasti ditandai oleh sebuah tanda tangan atau cap. Demikian juga kehidupan penyembahan kita itu bisa menjadi satu hal yang valid atau sejati saat ada tanda-tanda tertentu yang menyertai hidup kita. Mari kita buka kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-5. Dikatakan demikian. Judul perikop ini adalah Gua Singa. Katakan, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Nah, ini menceritakan bagaimana Daniel itu adalah orang yang di dalam kehidupan sehari-harinya dia bekerja dalam pemerintahan. Pada waktu itu Darius berumur 62 tahun, seorang raja dari Media atau Persia, kerajaan Persia. Dia mengangkat 120 orang sebagai wakil raja, dan kemudian dari 120 itu dipilihlah 3 orang yang memimpin untuk ke semua wakil raja itu. Dan ternyata Daniel ini lebih kelihatan menonjol dibanding 3 teman yang memimpin 120 perwakilan tadi. Dikatakan justru dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Di sini kita melihat sebetulnya Daniel ini bukan waktu ikut dari Raja Darius saja, tetapi kehidupan Daniel ini adalah kehidupan yang mungkin Bapak Ibu Saudara kalau baca dari Daniel pasal 1 adalah seorang Israel yang dibuang dalam kerajaan Babel. Kerajaan Babel itu berbeda dengan kerajaan Persia. Kerajaan Babel waktu Daniel pada masa muda ini dipimpin oleh Nebukadnezar dan kemudian berganti kepada Belsasyar. Nah, pada waktu zaman Darius ini pergantian kerajaan karena ada peperangan antara Persia dengan kerajaan Babel dan dimenangkan oleh kerajaan Persia. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu Saudara, sejak dari zaman kerajaan Babel sampai kerajaan Persia, dari mudanya Daniel sampai kepada tuanya, itu Daniel tetap dipilih menjadi seorang yang dipercayai oleh 3 raja yang berbeda. Banyak sekali di
sekolah-sekolah minggu atau di kelas anak-anak digambarkan pada waktu Daniel di kandang singa ini adalah Daniel pada masa mudanya. Bukan, Daniel ini sudah berumur cukup tua, sekitar 60-an tahun sampai 70 tahun, dan dia menghadapi satu problem yang cukup besar. Karena judul perikopnya tadi adalah Gua Singa. Di sini saya ingin membagikan bagaimana seorang Daniel itu seorang penyembah yang sejati. Kenapa saya katakan Daniel seorang penyembah yang sejati adalah karena yang pertama, Daniel ini merupakan figur yang bisa kita pelajari sebagai penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati itu muncul dari penyembah yang benar. Penyembahan yang asli itu bukanlah penyembah muncul dari seorang yang berpura-pura, tetapi kita bisa mendapati karakter atau kita bisa melihat hasil daripada kehidupan seorang penyembah itu. Kalau orang berkata, wah saya hidupnya menyembah, saya banyak berdoa, tetapi dalam kehidupannya tidak memunculkan sebuah hasil atau sebuah buah yang nampak nyata, maka kita boleh meragukan, wah jangan-jangan ini penyembahannya hanya dilakukan karena sesuatu hal. Tetapi di sini saya melihat Daniel ini sebagai contoh supaya kita boleh belajar menjadi penyembah yang sejati. Dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat yang 4b tadi, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kesalahan atau suatu kelalaian padanya. Di sini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, saat orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang dalam kehidupan pekerjaannya itu adalah orang yang bersih. Dia jujur, dia baik, dia mengatur segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dikatakan orang ini melihat roh yang ada pada Daniel itu luar biasa. Di sini nampak sekali bahwa penyembahan yang Daniel biasa lakukan itu berefek atau mengeluarkan buah pada kehidupan sehari-harinya. Jangan dipikir kalau penyembahan sejati itu hanya keluar dari seorang hamba Tuhan atau imam-imam, tetapi justru harusnya penyembahan itu keluar dari kehidupan kita semua. Bukan hanya orang-orang yang di gereja yang melayani, yang ambil bagian dalam pelayanan mimbarlah yang harus mengambil penyembahan, tetapi harusnya semua orang yang percaya kepada Yesus mempunyai penyembahan yang sejati. Saya akan berikan 3 contoh siapa saja yang dalam Alkitab kita ini bukan imam, tetapi mereka melakukan penyembahan yang sejati. Yang pertama adalah Daud. Daud ini seorang raja. Daud dalam kehidupannya memunculkan banyak sekali mazmur-mazmur yang menyembah, mazmur-mazmur yang indah. Ini menandakan bahwa Daud pun adalah seorang yang penyembah. Dan di sini kita belajar juga bahwa kehidupan Daud itu menjadi berkat bagi banyak orang, di mana orang-orang di Israel itu menganggap Daud adalah raja yang besar. Yang kedua adalah seorang bernama Nehemia. Ini adalah juru minuman dalam pembuangan zaman Raja Artahasta. Di sini dia merupakan juru minuman raja. Tapi pada waktu itu dia berdoa, dia punya hati sekali untuk pembangunan tembok Yerusalem yang runtuh. Melalui penyembahannya, dia meminta izin kepada Raja Artahasta untuk membangun temboknya. Kita lihat seorang juru minuman, seorang yang melayani raja, dia pun melakukan penyembahan dan penyembahan itu berefek kepada kehidupannya. Esther adalah seorang wanita yang dia menggantikan Ratu Wasti. Dan selama hidupnya dia dipersiapkan untuk menyelamatkan orang Israel dari kepunahan saat itu. Karena Mordekai itu jahat dan ingin memunahkan seluruh orang Israel pada zaman Raja Ahasiweros. Esther mempersiapkan hatinya, dia berpuasa dan dia menemui Raja Ahasiweros. Dan itulah Esther melakukan satu penyembahan yang benar dan berefek kepada seluruh umat Israel pada zamannya diselamatkan.
kita melihat bahwa penyembahan yang sejati itu akan memimpin kepada perbuatan yang benar. Bahkan satu kali Yesus pun menegur, seringkali yang namanya hamba Tuhan atau imam-imam atau orang-orang yang ada di gereja melayani bisa tidak menjadi contoh. Yesus satu kali mengatakan demikian. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di sini dikatakan imam, pelayan Tuhan bisa menjadi utusan yang palsu, penyembah yang palsu. Mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka melakukan siasat yang tidak baik, mereka sering menipu. Dari mana kita bisa membedakan penyembah yang benar dan penyembah yang sejati, penyembah yang benar dan penyembah yang palsu? Dari buahnya, kata Yesus. Kalau orang itu buahnya baik, maka dia adalah penyembah yang benar. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa penyembahan yang sejati itu harus diikuti dengan kehidupan yang memberkati. Hal yang kedua adalah, apakah semua penyembah yang benar itu tidak memiliki tantangan? Ternyata namanya penyembah yang benar, penyembah yang sejati, itu pasti memiliki yang namanya tantangan. Hal yang kedua adalah tantangan penyembah sejati. Kenapa saya bilang tantangan penyembah sejati? Karena seringkali dalam kehidupan orang berpikir demikian. Orang kalau sudah ikut Yesus, menyembah dengan benar, menyembah dengan baik, perilaku dalam kehidupan beragamanya baik, pasti kehidupannya tidak pernah mendapatkan masalah. Justru salah, seringkali orang benar, orang baik itu tidak disukai. Sama seperti Daniel tadi. Daniel ini adalah seorang yang secara tugas dia baik, secara tugas dia rajin, secara tugas ia setia. Tetapi justru dalam kebenarannya, dalam kebaikannya, dalam segala sesuatu yang Daniel itu sudah lakukan dengan baik, orang-orang nggak menyukai dia. Kita mendapati dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Ternyata waktu Daniel ini hidup benar, teman-temannya nggak suka sama Daniel. Ternyata waktu Daniel itu melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, itu tidak membawakan sesuatu yang berefek baik kepada sekitarnya. Justru orang-orang di sekitarnya nggak nyaman. Seringkali dalam tantangan kehidupan kita, Tuhan, kenapa aku sudah menyembah dengan baik, aku beribadah dengan baik, aku melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi saya tetap ada dalam pergumulan. Tantangan kita dalam penyembahan adalah melalui segala situasi, apakah kita akan tetap setia untuk menyembah Tuhan? Karena meskipun tadi yang namanya Daud adalah dia penulis Mazmur yang indah, dia raja yang hebat, apakah Daud tidak pernah menghadapi masalah? Sejak masa mudanya justru Daud itu menghadapi masalah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu Mazmurnya, hal ini cukup mengagetkan dan menyedihkan waktu saya membaca. Dia berkata demikian, Engkaulah Tuhanku yang tidak pernah meninggalkan aku. Meskipun ayah dan ibuku membuangku, namun Engkau tetap beserta dengan aku. Di salah satu Mazmurnya Daud menuliskan seperti itu. Seorang penyembah yang benar, seorang penyembah yang sejati, tapi Daud ini memiliki satu problema yang mungkin kita nggak bisa selami, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang yang menyembah, Daud pun waktu dia muda, dia mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya sedang dalam peperangan. Dia melihat satu raksasa bernama Goliat. Goliat ini menggores hati Daud karena dia menghina Allah Israel, Allah yang disembah oleh Daud. Satu kali Daud ingin berperang melawan Goliat. Bukankah ini juga sebuah tantangan? Dalam kehidupan kita, meskipun kita ada setia, beribadah, setia kita menyembah saat teduh, tapi bukan berarti yang namanya tantangan itu hilang begitu saja. Esther, ini juga terjadi saat Esther sudah menjadi ratu pada masa zaman Ahasiweros. Esther bukanlah orang Persia seperti di mana Raja Ahasiweros adalah penguasa dari Persia. Dan saat itu
Haman ingin memusnahkan orang Israel seluruhnya. Tapi Esther, dia mencari Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa bersama para dayang-dayangnya, dan kemudian tepat pada waktunya nanti Esther menemui Raja Ahasiweros. Saat menemui Raja Ahasiweros, justru Esther mengalami satu tantangan yang berat, yaitu saat Raja ditemui, bila dia tidak berkenan, maka Esther akan dihukum mati. Dan saat itu Esther menemui Raja, dan tangan Tuhan menyertai Esther, karena Esther merupakan seorang penyembah yang sejati. Dan saat itu Raja memanggil Esther dan apa yang dikehendaki Esther, dan Esther memintanya. Di sini kita belajar bahwa penyembah yang sejati tidak takut akan tantangan. Semua penyembah, semua orang yang menyembah, semua orang yang beribadah kepada Tuhan bisa juga mengalami sebuah tantangan. Sama seperti Daniel. Daniel meskipun dia menyembah, meskipun dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi bukan berarti kehidupannya akan menjadi mulus. Bahkan pada kasus Daniel, ini menarik sekali. Kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Menariknya adalah demikian, saat Daniel tidak ditemuin kesalahannya dalam pekerjaan yang ada di dalam pemerintahan Raja Darius, orang-orang di sekeliling Daniel ini menghasut atau istilahnya menipu lah Raja Darius untuk membuat satu larangan selama 30 hari. Tuanku Raja, diharap Tuanku Raja ini mengeluarkan satu perintah bahwa semua permintaan itu harus kepada Tuanku Raja. Mereka tidak boleh berdoa, mereka tidak boleh melakukan penyembahan. Dan kemudian saat itu Daniel tetap seperti biasa, dia melakukan ibadahnya. Dan waktu itu perintah itu dikeluarkan, hasutan tadi yang dilakukan oleh teman-teman Daniel yang tidak suka kepada apa yang dilakukan Daniel, itu menjerat Daniel. Di sini kita melihat dalam satu ibadah mungkin orang bisa nggak suka sama kita, tetapi jangan sampai kita ini berhenti beribadah. Dan disinilah kita melihat bahwa Daniel ini menjadi salah satu contoh di mana kita ini harus setia untuk memuji, menyembah Tuhan. Jangan pada masa suka saja kita menyembah Tuhan, tapi dalam masa duka kita meninggalkan Tuhan kita melupakan jam-jam doa kita melupakan segala sesuatu yang bersifat vertikal. Kita melupakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam kisah Daniel ini, Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita. Daniel ini memuji dan menyembah itu di rumah. Katakan demikian. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Menarik Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita ya saat ini. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, dan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji. Nah, di sini saya mendapatkan hal yang ketiga adalah mari kita menyembah di rumah. Bersyukur untuk pemerintahan Indonesia ini tidak melarang kita beribadah. Justru agama Kristen adalah agama yang diakui oleh pemerintah. Dan saat ini kita sama seperti Daniel melalui anjuran pemerintah, meskipun beda konteksnya. Kalau pada waktu Daniel itu konteksnya tidak boleh melakukan penyembahan supaya itu menjerat Daniel, tetapi untuk pemerintahan bangsa Indonesia kita saat ini di mana kita tinggal, kita ini beribadah di rumah supaya
kita tidak terjangkiti oleh sakit penyakit. Disinilah kita perlu belajar untuk mulai menyembah dari rumah. Kenapa saya katakan kita perlu belajar menyembah dari rumah? Seringkali kita ini ada dalam masa kita berbakti kepada Tuhan itu hanya seminggu sekali. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang bisa mendengarkan khotbah itu karena sudah terbiasa untuk mengikuti ibadah online. Bapak Ibu Saudara bisa search ibadah online dan banyak gereja upload di YouTube ataupun media sosial ataupun apapun itu bentuknya media sosial, media penyiaran digital, dan Bapak Ibu Saudara bisa setiap hari mendengarkan firman Tuhan, lagu pujian. Bukankah ini sesuatu yang baik, sesuatu di mana kita bisa mengambil sisi positifnya? Kita semakin sering beribadah, kita makin ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Menyembah di rumah ini adalah sebagai salah satu porsi yang kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Karena penyembahan di rumah ini harus kita lakukan rutin. Penyembahan di rumah ini harus kita lakukan terus-menerus, jangan sampai kita berhenti. Dan pada waktu Daniel itu dihasut, dijebak oleh teman-temannya, kemudian dimasukkan dalam kandang singa yang singa itu kelaparan. Saat Daniel ini tetap menyembah Bapak Ibu Saudara. Pembelaan Tuhan itu tidak pernah berhenti di situ. Dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-19, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Menarik banget. Seorang Raja Darius, raja yang gak kenal Tuhan, gak kenal Allahnya Daniel. Dikatakan Daniel hamba Allah. Padahal Daniel ini adalah pegawainya Darius. Tapi sang raja ini, Raja Darius ini justru memuji Daniel bahwa kehidupan Daniel itu lebih menghambakan kepada Tuhannya daripada kepada raja. Dikatakan Daniel hamba Allah. Wih, itu pujian yang menarik sekali dari orang yang tidak mengenal Allahnya Daniel, dan dikatakan demikian. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Darius tahu bahwa Allahnya Daniel, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Allah yang berkuasa. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa yang ada? Raja Darius ternyata mungkin melihat bagaimana kehidupan Daniel itu disertai oleh Tuhan. Penyembah yang sejati akan mengeluarkan karakter yang sejati, karakter yang baik, dan kehidupannya lurus, dan dia pasti ada tanda-tanda yang menyertai secara ajaib. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita menyembah dengan baik, karakter kita baik, pasti ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun masalah menerjang, meskipun ujian ada, tetapi penyertaan Tuhan yang ajaib itu selalu beserta kita. Mari kita belajar dalam kisah Daniel ini, bagaimanakah kita ini memiliki penyembahan yang sejati kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam menyembah di rumah ini saya rasa adalah momen-momen yang baik di mana kita bersama keluarga kita membangun mezbah keluarga. Momen-momen yang baik di mana kita membangun mezbah pribadi kita. Momen-momen yang baik di mana kita ini belajar untuk mengenal Allah kita. Kita belajar juga mengenai kisah Daniel ini saat kita menyembah dengan baik. Ternyata kita melihat ada orang yang selalu mendukung Daniel. Mungkin teman-temannya menjauhi Daniel karena Daniel ini tidak bisa diajak untuk kong kali kong atau menipu raja. Tapi Raja Darius ini melihat bagaimana setianya Daniel, bagaimana baiknya Daniel, dan raja ini memberikan satu support moral, bahkan satu perhatian yang khusus. Pagi-pagi benar, dia mendatangi kandang singa itu dan melihat apakah Daniel baik-baik. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara,
saat kita menyembah dengan baik, menyembah dengan benar, kita pun akan tahu siapa kawan sejati kita dalam kesesakan. Yang kedua, dalam kita menyembah yang benar, kita menjadi seorang penyembah yang sejati, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini jadilah penyembah yang benar dalam ibadah kita, dalam perbuatan kita, sehingga menunjukkan karakter ilahi yang menjadi berkat bagi sesama kita dan kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Biarlah momen kita beribadah dari rumah ini menjadi satu momen di mana kita belajar untuk menyembah dengan benar. Jadilah penyembah yang sejati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah melalui firman ini kami boleh belajar menjadi penyembah yang sejati. Berkati setiap kami yang dalam pergumulan, dalam permasalahan. Tuhan sertai kami tahu pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kami. Berkati Tuhan setiap orang yang hilang pengharapan, beri pengharapan yang baru. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman Tuhan sudah selesai. Mari kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, tetap beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.